Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian yang mengikuti konferensi internasional di Langkawi, Malaysia. Pada kesempatan ini izinkan saya Desmice, Dr. MSDM dari Universitas Jambi, ingin mempresentasikan disertasi yang saya ambil judul Peran Mediasi Daya Saing pada Tata Kelola, Motivasi, dan Perilaku Inovatif terhadap Kinerja UMKM di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Kita melihat pada kontribusi UMKM tahun 2019 bahwasanya tenaga serapan di negara ASEAN sebesar 97%, yaitu employment-nya, kemudian GDP-nya ada di 59%. Kemudian negara Malaysia sendiri ada di 58% dan GDP-nya ada di 33%. Makanya negara Indonesia sendiri turun ranking pada Asia Pasifik dan global ranking. Pada tahun 2019 sendiri Indonesia turun menjadi ranking ke-50 untuk Global Competitive Rankings of Asia Pacific tahun 2018 dan tahun 2019. Sementara di Asia Pasifik, Singapura masih mendominasi di peringkat pertama, dan Hong Kong, kemudian Jepang, Taiwan, dan selanjutnya Indonesia turun ke peringkat 50. Inilah dasar kenapa UMKM perlu kita teliti untuk meningkatkan kinerja. UMKM haruslah memiliki strategi dalam lingkungan bisnis sehingga dapat bersaing pada lingkungan lokal, nasional maupun global. Melalui daya saing yang tinggi, kinerja UMKM akan mampu meningkatkan setiap tahunnya. Pada Provinsi Kepulauan Riau di Indonesia, UMKM masih mendominasi sebagai salah satu usaha terbanyak di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Jumlah UMKM di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2019 ada 7 kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Yang pertama, Kabupaten Karimun berjumlah 367 UMKM dengan omset 135.917.990.000 rupiah dengan aset 696.295.000 rupiah. Yang kedua, Kabupaten Bintan. Kabupaten Bintan jumlah UMKM ada 913 dengan omset 2.091.508.200.000 rupiah dengan aset 823.300.000 rupiah. Kemudian ada Kabupaten Natuna. Jumlah UMKM di Kabupaten Natuna 224 dengan omset 582.500.000 rupiah dengan aset 987.454. Kemudian ada Kabupaten Lingga. Ada jumlah UMKM sebesar 3.037 UMKM sana, yang memiliki omset sebesar 215.873.400.000 rupiah. Total aset sebesar 138.600.000 rupiah. Ada Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 97 UMKM dengan omset 423.454.400.000 rupiah dengan aset 198.500.000 rupiah. Kota Batam terdiri dari 81.516 UMKM yang memiliki omset 44.378.575.917.000 rupiah dengan aset 13.748.500.000 rupiah. Kota Tanjung Pinang memiliki UMKM sebanyak 19.884 dengan total omset 6.1
Rp2.670.651.080.000 dengan aset Rp2.456.866.000. Total jumlah UMKM di Provinsi Kepulauan Riau Indonesia ada 106.038 jumlah UMKM dengan total omset sebesar 54.698.480.987.096 dengan total aset sebesar 19.049.515.000 rupiah. Kemudian jumlah UMKM berdasarkan bidang usaha tahun 2019 di Provinsi Kepulauan Riau Indonesia terdiri dari teknologi informasi ada 3%, properti 3%, jasa perusahaan 2%, jasa pendidikan 4%, jasa lainnya 7%, industri pengolahan ada 10%, otomotif 23%, dan pengangkutan dan pergudangan ada di 6%. Yang paling mendominasi adalah UMKM di bidang kuliner yaitu 42%. Rendahnya daya saing mengakibatkan kinerja UMKM menjadi melemah. Ada faktor-faktor yang meningkatkan daya saing UMKM. Yang pertama ada tata kelola, ada motivasi, ada perilaku inovatif. Inilah yang mendasari dari peningkatan kinerja UMKM. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah 1. Bagaimana gambaran tata kelola, motivasi, perilaku inovatif dan daya saing dan kinerja UMKM di Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian 2. Bagaimana pengaruh tata kelola, motivasi dan perilaku inovatif terhadap daya saing UMKM di Provinsi Kepulauan Riau. 3. Bagaimana pengaruh tata kelola, motivasi, dan perilaku inovatif terhadap kinerja UMKM di Provinsi Kepulauan Riau. 4. Bagaimana pengaruh daya saing terhadap kinerja UMKM di Provinsi Kepulauan Riau. 5. Bagaimana pengaruh tata kelola, motivasi, dan perilaku inovatif terhadap kinerja UMKM melalui daya saing di Provinsi Kepulauan Riau. Adapun teori yang saya gunakan, yang pertama grand teori penelitian ini adalah Grand Teori Manajemen Sumber Daya Manusia yang dikemukakan oleh Dessler 2005, Armstrong 2009, Nu et al 2010. Adapun Middle Rank Theory adalah teori dari perilaku organisasi yang dikemukakan oleh Burr dan Erdogan 2012, Robbins dan Timothy 2013. Kemudian adapun applied teori yang saya gunakan, yang pertama untuk variabel kinerja saya menggunakan teori dari Edison et al 2016. Daya saing menggunakan teori dari Chow Hang dan Li Chang 2010. Tata kelola menggunakan teori dari Lubis dan Yacob 2021. Kemudian ada motivasi menggunakan teori dari Robin and Jas 2015. Perilaku inovatif saya menggunakan teori dari Jong dan Hartog 2010 dan 2008. Adapun kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah tata kelola, motivasi, perilaku inovatif terhadap kinerja melalui daya saing. Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah tata kelola, motivasi, dan perilaku inovatif berpengaruh positif terhadap daya saing UMKM. Tata kelola, motivasi, dan perilaku inovatif berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Daya saing berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Tata kelola, motivasi, dan perilaku inovatif berpengaruh positif terhadap kinerja melalui daya saing sebagai variabel mediasi. Adapun metode dari penelitian ini, yang pertama, penelitian ini berjenis penelitian survei. Kemudian populasi berjumlah 1.638 UMKM yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Metode penarikan sampel menggunakan proportional stratified random sampling
yaitu sampel berjumlah 398 UMKM, yaitu mikro sebanyak 278, kecil 108, dan menengah ada 12 usaha. Metode pengambilan data kuantitatif menggunakan kuesioner tertutup dengan alternatif jawaban menggunakan skala Likert. Analisis yang digunakan yaitu deskriptif dan verifikatif. Kemudian analisis deskriptif digunakan untuk menjawab tujuan penelitian yang pertama, sedangkan analisis verifikatif dengan menggunakan SEM berbasis varian yaitu partial least square atau PLS untuk menjawab tujuan penelitian kedua sampai kelima hipotesis penelitian. Hasil dan pembahasan. Dilihat dari tabel, skor total variabel penelitian yaitu tata kelola berada di posisi 71,15% dengan kategori baik. Motivasi berada di posisi 62,74% dengan skala cukup. Untuk perilaku inovatif berada di 51% dalam kategori rendah. Daya saing berada di posisi 55,89% dengan kategori cukup. Dan terakhir ada kinerja dengan posisi 67,74% dengan kategori cukup. Pengaruh langsung antar variabel penelitian ini, kita bisa lihat bahwasanya daya saing terhadap kinerja memiliki pengaruh yang signifikan, terlihat dari poin 0,326 poin. Itu berarti daya saing berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Kemudian motivasi juga berpengaruh signifikan terhadap daya saing. Motivasi juga berpengaruh terhadap kinerja. Perilaku inovatif juga berpengaruh terhadap daya saing. Perilaku inovatif juga berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Tata kelola juga berpengaruh terhadap daya saing dengan signifikan, dan tata kelola berpengaruh signifikan terhadap kinerja dengan poin 0,207. Kemudian ada pengaruh tidak langsung variabel penelitian ini atau indirect effect adalah motivasi terhadap kinerja ada di poin 0,087. Artinya berpengaruh signifikan. Perilaku inovatif terhadap kinerja memiliki poin 0,199. Tata kelola terhadap kinerja memiliki poin 0,033 yang berarti juga berpengaruh secara signifikan. Dilihat dari tanggapan koresponden, variabel tata kelola ini dilihat dari total skor terdiri berjumlah 12.743 dengan terbesar ada di indikator poin 3, yaitu adanya standar dalam mengukur kinerja UMKM. Kemudian berdasarkan tabel di atas menunjukkan skor total untuk variabel tata kelola adalah sebesar 12.743. Jadi jika dilihat dari rentang skala, maka skor tersebut termasuk pada kategori baik, ya, karena cenderung ke angka 4, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasanya tata kelola pada UMKM di Provinsi Kepulauan Riau Indonesia sudah tergolong baik atau cenderung ke arah yang lebih baik. Kemudian dilihat dari tanggapan responden variabel perilaku inovatif. Total skor ada di 8.175 dengan indikator paling tinggi adalah pada poin 7, yaitu mampu membangun dan menguji proses pelayanan yang baru. Artinya adalah masih skala tersebut masih dikategorikan rendah, ya. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perilaku inovatif pada UMKM di Provinsi Kepulauan Riau Indonesia masih dalam kategori rendah. Adapun tanggapan responden variabel motivasi yaitu total 9.989 poin, dengan bisa ditarik kesimpulan bahwasanya variabel motivasi
cenderung kategori cukup. Kemudian ada tanggapan responden variabel daya saing di posisi 6.674. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwasanya untuk variabel daya saing masih cenderung kesimpulannya masih kategori baik. Variabel kinerja ada di 1.785. Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya tabel kinerja termasuk pada kategori cukup. Adapun novelty dari penelitian ini adalah model strategi peningkatan kinerja UMKM berbasis peningkatan tata kelola, motivasi dan perilaku inovatif melalui daya saing UMKM. Jadi kesimpulannya adalah bahwasanya tingkat tata kelola UMKM di Provinsi Kepulauan Riau berada pada kategori baik, tingkat motivasi UMKM di Provinsi Kepri berada pada kategori cukup, tingkat perilaku inovatif UMKM di Provinsi Kepri berada pada kategori rendah, tingkat daya saing UMKM di Provinsi Kepri berada pada kategori cukup, dan kinerja UMKM di Provinsi Kepri berada pada kategori cukup. Adapun tata kelola, motivasi, dan perilaku inovatif memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap daya saing UMKM di Provinsi Kepulauan Riau. Tata kelola, motivasi, dan perilaku inovatif memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM di Provinsi Kepulauan Riau. Daya saing memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM di Provinsi Kepulauan Riau. Tata kelola, motivasi, dan perilaku inovatif memiliki pengaruh yang positif dan signifikan secara tidak langsung terhadap kinerja UMKM di Provinsi Kepulauan Riau melalui daya saing sebagai variabel mediasi. Saran untuk UMKM atau rekomendasi untuk UMKM adalah pimpinan atau pemilik UMKM harus mampu melaksanakan tata kelola yang baik yang dapat mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kesetaraan dan kewajaran. Pimpinan UMKM harus terus mencari cara dalam meningkatkan motivasi karyawannya. Sebagai contoh yaitu mengadakan evaluasi rutin terhadap kinerja karyawan dan memberikan bonus terhadap karyawan yang mendapat berprestasi dalam bekerja. Kemudian pimpinan UMKM diharapkan dapat menambah kemampuan dan pengetahuan individu yang bekerja pada UMKM. Hal ini dapat berdampak terhadap peningkatan kemampuan inovatif individu. Salah satu cara seperti mengadakan pelatihan-pelatihan untuk karyawan terkait pengembangan produk yang dihasilkan oleh UMKM. Kemudian, rekomendasi untuk Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia adalah pertama, memberikan bantuan dan dukungan terhadap UMKM melalui pendampingan rutin terhadap UMKM yang berada di wilayahnya. Kemudian mengadakan pelatihan-pelatihan terhadap UMKM terkait pengembangan produk serta pemasaran produk UMKM. Memfasilitasi dan memberikan dukungan terhadap UMKM dalam meningkatkan akses terhadap sumber-sumber pendanaan. Membuat sebuah kajian terkait strategi mengatasi masalah utama yang dihadapi oleh UMKM melalui kerjasama dengan institusi-institusi pendidikan setempat. Adapun saran akademisnya bahwasanya penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan, sehingga peneliti berharap pada penelitian berikutnya dapat lebih mengkaji dan mempelajari kembali terkait kinerja UMKM. Peneliti menilai bahwa masih terdapat beberapa faktor yang sangat berpengaruh terhadap meningkatkan UMKM, yaitu misalkan kepemimpinan, kewirausahaan atau entrepreneurship, leadership, budaya organisasi maupun faktor lain yang mungkin dapat dikaitkan dengan variabel pada penelitian ini, yaitu tata kelola, motivasi, perilaku inovatif, dan daya saing UMKM. Dari penelitian ini, itulah presentasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan penelitian ini bisa bermanfaat bagi peneliti selanjutnya dan bisa dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian yang akan datang. Saya mengucapkan terima kasih kepada promotor sehingga penelitian ini bisa
terlaksana dan bisa diselesaikan tepat pada waktunya. Lebih dan kurang mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.